Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan khilafat. Jamaah Islam Ahmadiyah berkembang melalui khilafat. Khilafat merupakan detak jantung cinta dan kebenaran bagi seorang Islam. Lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya 135 tahun yang lalu, yaitu 1889 sampai dengan sekarang 2024, dua gerakan di dalam Islam mulai mengubah dunia selamanya. Gerakan ini berawal dari sebuah dusun kecil di India yang dikenal dengan nama Qadian. Lelaki rendah hati, watak pendiam, bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebenarnya adalah Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, Isa yang kedua, yang ditunggu-tunggu di akhir zaman ini oleh seluruh dunia. Beliau merupakan telah lama ditunggu-tunggu, seperti telah dinubuatkan oleh banyak agama-agama besar di dunia, dan telah dinubuatkan terutama oleh Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Masih Maud dan Imam Mahdi tahun 1835 dan telah wafat tahun 1908. Merupakan yang ketuhanan, yang merupakan golongan yang berada di dalam Islam, yang esensinya paling murni, bertahan seperti apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran Karim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilahi dan kebenaran lainnya. Gerakan ini juga melawan perlawanan yang berat. Imam Mahdi, sasaran tuduhan, rekayasa, penyerangan, dan penyerangan-penyerangan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya untuk membuat beliau menghentikan dan membubarkan golongan yang secara bertahap semakin kuat dengan pertolongan-pertolongan ilahi. Gerahi kasih sayang ilahi. Namun, pada saat yang telah tiba, yang harus dihadapi oleh setiap insan di dunia ini, begitu juga Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau pun wafat dari dunia ini, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1908. Lawan-lawan beliau bercanda dan mencemoohkan melihat apa yang mereka anggap sebagai akhir dari gerakan golongan yang telah beliau mulai. Mereka berpikir bahwa mustahil bagi golongan yang awalnya sederhana untuk berkembang lebih jauh, bahkan setelah pendirinya meninggal dunia. Namun, ketidaktahuan mereka membutakan mereka terhadap fakta bahwa Hadrat Imam Mahdi alaihissalam sebenarnya telah dinubuatkan oleh Tuhan mengenai kewafatan beliau. Oleh karena itu, beliau telah memberitahu juga kepada golongan beliau mengenai fakta ini. Dan bahkan, beliau memberitahu golongan beliau tentang apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Apa itu? Yakni beliau telah bersabda, "Maka janganlah kamu bersedih hati atas apa yang telah aku katakan kepadamu, dan jangan pula hatimu merasa sedih, karena penting bagimu untuk menyaksikan yang kedua juga. Dan kedatangannya lebih baik bagimu, karena ia kekal, yang berkesinambungannya tidak akan ada habisnya, berakhir sampai hari kiamat."
Dan pergantian kedua itu tidak akan terjadi kecuali saya pergi. Namun, ketika aku berangkat, Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu untukmu, yang akan selalu menemanimu seperti yang telah dijanjikan Tuhan dalam Barain Ahmadiyah. Dan janji ini bukan untuk diri saya, melainkan janji ini sehubungan dengan kalian. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berbicara kepada saya dalam firman-Nya, saya akan membuat jamaah ini yang menjadi pengikut Anda menang atas golongan lain sampai hari kiamat. Hal ini terdapat di dalam Rohani Khazain volume 20 halaman yang ke-7. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, janji akan datangnya kudrat kedua atau penerus bukanlah sesuatu yang baru. Baliknya, janji ilahi yang diberikan kepada Hadrat Imam Mahdi ini merupakan janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang tercatat juga di dalam Al-Quran Karim yang berbunyi, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, bahwa Allah pasti akan menjadikan mereka penerus-penerus di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan khalifah-khalifah dari antara orang-orang sebelum mereka. Dan Dia pasti akan menegakkan bagi mereka agama yang telah Dia pilihkan bagi mereka, dan bahwa Dia pasti akan memberi mereka keamanan dan ketenangan setelah rasa takut mereka. Mereka akan berdoa kepadaku, dan tidak ada persekutuan aku dengan apapun. Maka barang siapa yang tidak bersyukur setelah itu, maka merekalah orang-orang yang durhaka. Jadi, syukurlah golongan Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ayat ini untuk menjamin janji yang dibuat oleh Tuhan, sebagaimana Hadrat Masih Maud SAW telah menyampaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan saya golongan yang ikhlas dan setia. Saya mengamati bahwa setiap kali saya memanggil mereka untuk tugas ataupun tujuan yang lain, saya memanggil mereka untuk tugas atau tujuan apapun, mereka dengan cepat dan penuh semangat maju ke depan dalam upaya untuk mengungguli satu sama lain sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Saya dapat melihat bahwa mereka memiliki semangat pengabdian dan ketulusan, yakni terdapat di dalam Malpujat jilid 2 halaman 53. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah alasan mengapa gerakan Jamaah Islam Ahmadiyah ini terus berkembang di dunia ini. Tak ada lain melalui manifestasi kudrat kedua, yaitu melalui khilafat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bergabung ke dalam khilafat akhir zaman. Dan kita yang sudah bergabung, semoga semakin kuat dan selalu beristiqomah di dalamnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.